Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Laju Peduli sekalian dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dalam kajian online yang insya Allah akan selalu hadir setiap Senin dan Kamis mengiringi para sahabat sekalian untuk berbuka puasa dengan dai-dai yang insya Allah berkompeten. Semua aspek kita akan kaji, walaupun berjarak kita tidak menghalangi kita untuk selalu berusaha untuk dekat dengan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan narasumber kita yang insya Allah sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Arifin Nugroho. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sana nggak hujan Ustadz? Di rumah? Mendung ya dari pagi, mendung. tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang belum. Biasanya menjelang buka dia ada hujan rintik ya. Baik, saya akan perkenalkan Ustadz dulu sebentar Ustadz. Baik, silakan. Para sahabat Laju Peduli rahimakumullah, saya akan sedikit membacakan CV tentang siapa beliau, Ustadz Arifin Nugroho. Beliau adalah Direktur Pengembangan Program Dangau Aulia Training Center. Beliau juga pimpinan Lembaga Sosial Keagamaan Al-Jauhar. Beliau juga Direktur Lembaga Pelatihan Hijrah. Aktivitas beliau sebagai pengisi acara keagamaan di Radio Dakta 107 FM, pengisi acara rubrik keluarga di RRI Pro 2 FM, host acara Khalifah di Trans TV, konsultan acara Hasanah di Trans 7, host acara Poros Surga di Trans 7, penemu pelatihan cara cepat membaca Al-Quran metode Al-Jauhar, penemu pelatihan cara cepat memahami bahasa Al-Quran Al-Jauhar, trainer pelatihan sholat khusyuk, trainer pelatihan menata hati, mengisi kajian keislaman di beberapa lembaga pendidikan, majelis taklim, perkantoran, dan masjid-masjid. Luar biasa. Memang beliau yang saya kenal juga sebagai trainer sholat, bagaimana mendapatkan kenikmatan di dalam sholat, bukan begitu Ustaz? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik, kalau begitu kita langsung kepada kajian Ustaz. Tema kita para sahabat sekalian yaitu bagaimana menjadikan bulan Ramadan ini sebagai tarbiyah iman kita. Tafadhol Ustaz. Baik. Langsung saya ya, Niasar ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtadah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa walaupun mungkin dalam kondisi yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa saja karena kita berjumpa melalui udara. Mungkin di sahabat-sahabat Laju Peduli ketika Ramadan yang sebelum ini berjumpa itu via darat gitu ya. Off air
akan tetapi karena kondisi yang luar biasa yang sedang Allah takdirkan pada kita, maka tahun ini kita on air gitu ya. Tahun ini kita tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya, tidak mengurangi makna, maka kita sebut dengan kalimat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga berikan segala kenikmatannya kepada kita sehingga tetap kita mampu untuk bisa menjalani Ramadan kali ini dengan luar biasa juga ya. Amin, amin. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah, terima kasih atas undangan untuk bisa hadir bersama dengan sahabat-sahabat Laju Peduli. Semoga sahabat-sahabat Laju Peduli senantiasa untuk bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya belum sempat bicara panjang ya. Saya mewakili saja sahabat-sahabat yang ada di Palestina. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Laju Peduli, karena saya lihat, Masya Allah, luar biasa, tabarakallah, sahabat-sahabat Laju Peduli adalah sahabat-sahabat yang juga peduli terhadap sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina, sahabat-sahabat kita yang ada di bumi Syam, ya. Jadi mudah-mudahan segala apa yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Laju Peduli ini menghasilkan keberkahan dan kebaikan serta mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih dari sahabat-sahabat yang ada di Palestina, karena kebetulan saya sebelum peristiwa lockdown ini termasuk orang yang terakhir ya untuk bisa masuk ke Palestina di bulan Maret kemarin, tapi begitu sampai di perbatasan ternyata Allah takdirkan berbeda. Kita pas di hari itu kita ditolak karena memang di hari itu beberapa border sudah menutup disebabkan karena adanya COVID-19 ini ya, sehingga saya harus terbang balik kembali. Tetapi insya Allah dengan insan-insan seperti sahabat-sahabat yang ada di Laju Peduli ini yang insya Allah akan membuat sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina itu tetap tegar, berdiri tegak, semangat untuk terus membela hak mereka, sehingga insya Allah sampai dengan kemerdekaan yang Allah berikan pada mereka atas perjuangan-perjuangan dan kebaikan-kebaikan seperti sahabat-sahabat yang ada di Laju Peduli. Amin, amin, amin. Saya kebahagiaan materi yang diamanahkan adalah bagaimana menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah iman. Kita ketahui bersama bahwa sebahagian besar ulama memberikan nama kepada bulan Ramadan ini dengan berbagai macam nama. Ada yang disebut dengan Syahrul Quran, ada yang disebut dengan Syahrul Sabr. Nah, salah satunya di antara nama-nama itu adalah Syahrul Tarbiyah. Syahrul Tarbiyah, ya, bulan latihan itu. Karena memang ternyata Masya Allah Ramadan ini dijadikan untuk latihan. Ramadan ini bukan hanya sekedar bagaimana orang itu bisa merasakan lapar dan haus mata. Tidak, karena tujuan Ramadan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah itu kalimatnya adalah kalimat la'allakum tattaqun. Agar kalian itu mampu menjadi manusia bertakwa. Nah, kalau kita mau bicara takwa, ya tidak mungkin lapar haus ini bisa membentuk takwa, sahabat. Tidak mungkin. Kalau lapar haus ini bisa membentuk takwa, maka niscaya saudara-saudara kita yang saat ini secara materi tidak berpunya sehingga tiap hari yang dirasakan adalah kelaparan, tentu mereka yang lebih paling bertakwa dibanding dengan kita. Tapi kan bukan itu adanya. Atau orang yang dari segi ekonomi jauh di bawah sehingga tidak bisa masuk dalam kategori miskin pun tidak, sehingga harus dikategorikan fakir gitu ya. Tentu lebih banyak mereka lapar dibanding dengan mereka-mereka yang disebut sebagai muzaki ya. Tetapi ternyata belum tentu juga yang sering lapar itu mereka orang yang bertakwa. Padahal kalau kita lihat puasa ini yang dilarang lapar, haus, dan syahwat gitu. Tapi bagaimana kaitan dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu menegaskan bagaimana tujuan puasa itu bukan lapar dan haus, tapi tujuan puasa itu adalah takwa. Apalagi dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, ketika Nabi SAW menyampaikan kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash, berapa banyak
Orang-orang yang puasa tapi dari puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus, ya. Jadi dari puasanya itu dia tidak dapat apa-apa. Dari puasanya dia hanya dapat lapar dan haus. Artinya lapar dan haus itu bukan goal. Lapar dan haus itu hanya sarana. Bahkan ketika ada seseorang yang hanya mendapatkan lapar dan haus semata, maka itu bukan bentuk pujian yang Allah berikan, bukan bentuk sanjungan yang Rasul sampaikan, tapi justru hinaan dan celaan. Karena di sana ternyata ada orang yang puasa, dan puasanya itu hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus. Ini bukan pujian. Wow, bagus dong saya puasa, saya lapar dan haus. Bukan. Ini adalah hinaan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celaan. Bagi mereka ternyata ada di antara orang-orang yang berpuasa itu yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena ternyata kalau kita lihat memang begitu. Di antara mereka-mereka yang berpuasa itu hanya di puasa mereka tujuan utamanya menggugurkan kewajiban. Tujuan utamanya menggugurkan kewajiban. Pokoknya kalau dia sudah puasa maka tidak ada kewajiban lagi yang membebani. Dah ya penting selesai. Dari subuh sampai maghrib nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan, udah. Nah, ada model yang seperti ini, maka pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan pada kita dengan kalimat yang tadi disampaikan oleh beliau. Lalu ada orang yang nomor 2, ini pun perlu untuk diwaspadai sahabat. Bagaimana orang golongan nomor 2 ini? Dia tidaklah levelnya hanya sekedar pada menahan lapar dan haus, sudah naik level memperbanyak ibadah. Ibadahnya dia perbanyak, bacaan Qur'annya dia kejar, sedekahnya ya dia tambah, gitu. Ibadah-ibadah yang lain, wow, pokoknya beda lah Ramadan itu. Betul-betul dia laksanakan untuk manfaatkan untuk ibadah. Tapi hanya pada tataran memperbanyak ibadah, membedakan Ramadan dengan bulan yang lain. Ya. Hanya pada tataran itu dan tidak mampu mematangkan keimanannya. Jadi ibadahnya itu hanya quantity, belum sampai quality. Ya. Nah ini, ya, tentu dia akan lebih baik daripada yang pertama tadi. Tentu dia akan lebih bagus daripada orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Tapi goal untuk bisa menjadi manusia takwa itu yang belum sampai. Karena dia baru pada fase memperbanyak. Segala ibadah dia perbanyak. Segala ibadah dia perbanyak. Ya, bagaimana ibadah, baca Qur'annya, sedekahnya, sholat sunnahnya, pengajiannya, udah bagus. Ya, tentu itu luar biasa sebagai modal. Tapi diharapkan jangan hanya sampai di situ karena goal utamanya adalah bagaimana Ramadan ini mampu untuk mematangkan keimanannya. Itulah dia salah satu hikmah yang disampaikan oleh para ulama mengapa bulan Ramadan ini sebagai bulan yang dipilih oleh Allah untuk diwajibkannya puasa dengan segala piranti yang ada dengan tujuan membentuk takwa. Karena kalau kita lihat makna Ramadan ini kan berasal dari bahasa Arab itu. Ra, mim, dan dot. Kurang lebih makna dari ra, mim, dan dot itu adalah panas padang pasir. Ya, di antara mungkin beberapa makna yang lain, tapi salah satu yang disampaikan itu adalah panas padang pasir. Ramat atau ramat. Itu panas padang pasir di musim panas yang paling panas. Dan biasanya dulu orang-orang Arab Badui pedalaman itu mereka menggunakan pasir ini untuk mematangkan sesuatu. Walau memang tidak semua makanan mereka matangkan dengan pasir itu, tapi ada beberapa yang mereka matangkan dengan pasir itu. Maka ketika penamaan bulan berjatuhan dengan pada musim puncak panas, kala itu orang-orang Arab memberikan nama bulan ini dengan sebutan Ramadan. Ya, Ramadan. Tidak ada yang kebetulan ya, di dalam syariat agama ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala salah satu hikmahnya menjadikan segala bentuk apa ibadah yang ada dalam bulan Ramadan ini tujuannya memang hanya satu, goal utamanya adalah membentuk insan yang bertakwa. Maka kita berkewajiban untuk sampai pada tahap itu menjadikan setiap aktivitas kita di bulan Ramadan ini bagaimana menjadikannya sebagai madrasah keimanan, mematangkan keimanan sehingga mampu untuk bisa membuat kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan sahabat yang dicintai Allah tentu memang tidak
tidak cukup ya waktu yang diberikan ketika kita membahas tentang satu persatu bagaimana belajar untuk menjadikan ibadah kita itu sebagai pematang keimanan. Tapi minimal ada beberapa lah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, sore hari ini, mohon maaf. Di sore hari ini ya, mungkin ya, satu dua hal, tapi ini mampu untuk menjadi mizan atau mampu menjadi tolok ukur lah bagi kita berpikir kira-kira modelnya seperti inilah kurang lebih untuk menjadikan setiap aktivitas kita itu di bulan Ramadan sebagai madrasah. Sahabat yang dicintai Allah, kita melakukan aktivitas puasa itu dimulai dari, saya mau mencoba untuk mengambil aktivitas paling awal. Mencoba untuk mengambil aktivitas paling awal dari kita berpuasa dan mencoba untuk mengambil pelajaran kira-kira bagaimana menjadikan aktivitas itu sebagai madrasah keimanan. Ini mengambil aktivitas ini untuk mematangkan keimanan itu bagaimana? Saya bikin runut sehingga nanti sahabat silahkan jika nanti misalkan kita tidak sampai pada aktivitas terakhir dalam keseharian, karena kan aktivitas awal itu dari sebelum sahur itu ya, terus berlanjut sampai malam hari sebelum tidur lagi. Ya. Nah, kalau nanti tidak sampai, dan saya yakin karena waktu juga yang diberikan itu singkat, maka pasti tidak sampai di seluruh aktivitas kita di 24 jam itu dalam sehari semalam di bulan Ramadan, maka saya akan urutkan dari yang paling awal, dan dari situ kita mencoba untuk belajar pendidikan-pendidikan apa yang Allah berikan pada aktivitas-aktivitas tersebut, sehingga diharapkan dengan aktivitas tersebut itu mampu menjadi madrasah keimanan kita. Keluar dari Ramadan itu ada hasil yang didapat. Ya, jadi keluar Ramadan itu bukan hanya sekedar berat badan yang berkurang timbangannya, bukan. Ya, bukan hanya sekedar apa ya, kalau sekarang ini ya rekening yang bertambah karena tidak ada keluar rumah untuk beli-beli macam-macam gitu ya, cukup dengan kurma di rumah dan makanan yang kita siapkan, bukan. Tapi ada nilai iman yang didapatkan. Baik, bismillah, kita coba sekarang satu persatu ya. Apa aktivitas yang paling awal dilaksanakan oleh orang yang berpuasa? Ada orang mengatakan sahur. Sahur bukan yang awal, karena ada sebelum sahur. Apa dia? Masak sahur. Ya, nggak usah masuk masak sahur ya. Sebelum masak sahur. Niat. Apa dia? Niat. Niat. Ya, niat. Karena Nabi SAW menyampaikan, man lam yubayyit as-siyama minal lail fala siyama lahu. Dan ini disepakati oleh para ulama, inilah hukum yang menjadi landasan hukum niat pada puasa-puasa wajib. Bukan pada puasa sunnah, tapi pada puasa wajib, dan Ramadan adalah puasa wajib. Bagaimana artinya itu? Nabi SAW menegaskan, barang siapa yang belum berniat di malam hari, ya, sebelum subuh lah gitu ya, maka untuk berpuasa, maka kalau dia belum berniat sebelum subuh untuk berpuasa, tidak sah puasa. Artinya kita itu diminta untuk berniat tuh. Selama 3 hari ini akan niat terus. Entah sebelum tidur, entah baru bangun tidur mau berangkat untuk masak sahur, entah apa. Pokoknya harus ada niat dalam hati, karena niat itu tempatnya di hati. Ya. Ada niat di dalam hati bagaimana kita besok ingin melakukan ibadah puasa. 30 hari sahabat. Ya. Walaupun orang mengatakan secara teori habit gitu ya, orang itu harus ditata 40 hari supaya nanti akan menjadi sebuah habit. Tapi itu kan teori manusia. Teori Allah jauh di atas itu. Teori Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 30 hari, maka seharusnya 30 hari ini cukup bagi seseorang itu untuk membuat apa yang dilakukan selama 30 hari itu menjadi bagian daripada habit. Kembali ke niat. Kita diminta selama 30 hari menata niat. Ya, karena ternyata di dalam agama ini yang paling penting itu adalah niat. Ya, hadis masyhur sekali, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, segala amal ibadah tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa dari apa yang dia niatkan. Ya, ini hadis induk, ya, yang merupakan hukum yang dipakai dalam setiap aktivitas kegiatan ibadah. Tetapi sayangnya banyak sekali dari kita itu yang dilalaikan dengan niat. Itu masalahnya. Ya, iya. Kenapa bisa dilalaikan dengan niat? Itulah tadi.
Oke, kalau ingin melaksanakan aktivitas ibadah-ibadah mahdhah, biasanya kita selalu diajarkan untuk selalu melafadzkan niat. Mau sholat, kita ada niatnya. Mau wudhu, kita ada niatnya. Mau apa. Tapi kita perlu tahu bahwa kita itu diminta untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, bukan hanya di waktu-waktu ibadah mahdhah. Kita diminta untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam 24 jam. Makanya kalimatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Artinya tujuan penciptaan beribadah. Nah, Ramadan ini seolah memberikan pelajaran, pendidikan, diklat pada kita untuk mampu menata niat dengan baik. Ya, begini sahabat, pentingnya niat itu saya biasanya berikan analogi begini. Ada 3 orang di waktu yang sama, supaya tidak ada perbedaan, di waktu yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, melakukan aktivitas yang sama, tapi hasilnya beda. Yang satu dengan aktivitas yang dia kerjakan masuk neraka, yang satu masuk surga, yang satu tidak neraka, tidak surga. Mungkin belum mengenal nih contoh, saya lebih detail lagi. Ada 3 orang makan, berarti aktivitasnya sama ya, di waktu yang sama, di tempat yang sama, makan di warteg, jejer, duduknya satu bangku bertiga, jejer, lauknya sama, ya, ayam goreng, rendang, teh manis panas, sayur, jangan mau makanan nih, mau buka puasa dijelasin, ya, lauknya sama tiga-tiganya. A, lauknya sama dengan B, B sama dengan C, sama tiga-tiganya di waktu yang sama. Tapi yang A dengan makanannya masuk neraka, yang B dengan makanannya masuk surga, yang C dengan makannya nggak surga, nggak neraka. Apa yang membedakan? Mereka semua bayar, bukan ada yang nyolong, bayar semuanya. Makannya mereka bayar, dan mereka makan makanan yang halal, kan, ayam, daging, halal, bukan haram. Tapi dengan aktivitas itu, yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga, yang satu tidak neraka, tidak surga. Ternyata yang membedakan bukan makanannya, bukan aktivitasnya, bukan tempatnya, tapi yang membedakan niatnya. Ya. Yang A, dia makan dalam hati, di saat dia memulai makan, hatinya berdetak, karena tempatnya niat kan di hati. Saya makan, badan kuat, nyopet, lari kencang. Berarti makannya buat nyopet. Makannya buat nyopet. Maka orientasi ketika makan itu nyopet. Makannya itu membuat dia masuk ke neraka. Yang kedua, orang yang kedua nih, makan. Dalam hati dia berdetak. Makan, badan sehat. Habis ini sholat duha, bisa lebih khusyuk. Orientasi dari makannya, sholat duha. Maka makannya membuat dia masuk ke dalam surga. Orang yang ketiga, dia nggak surga, nggak neraka. Karena ketika dia makan, orientasi dalam hatinya berdetak niat, makan, kenyang, lapar, hilang. Sudah, nggak yang lain. Nah, semua mendapatkan dari apa yang mereka niatkan. Itulah dia pentingnya dan bagaimana harusnya kita sebagai seorang beriman itu menjaga niat. Karena banyak yang digelincirkan oleh syaitan itu di awal. Tidak mampu untuk melaksanakan aktivitas yang harusnya bernilai ibadah, itu bernilai ibadah. Sehingga tergelincirnya dari awal. Nah, ini yang bahaya. Berapa banyak kalau kita lihat, Masya Allah, sebelum ada PSBB. Ya, kereta itu kalau dari Bogor, ya Allah, luar biasa. Kalau saya lagi ngisi kajian subuh, itu kadang-kadang keluar dari rumah, lewat perlintasan di daerah Pasar Minggu yang ada kereta dari Bogor lewat, itu sudah mulai rame. Berangkat dari Bogor jam berapa? Kalau pulang selesai dari ngisi Isya jam 9, jam 10 gitu. Lewat yang sama, tempat yang sama itu. Itu penuh dari arah kota menuju ke Bogor itu. Masya Allah, luar biasa itu. Iya kan? Coba bayangkan kalau di antara mereka itu ada yang dimampukan oleh Allah sebelum berangkat menuju ke tempat kerjanya,
lisannya itu mengucap bismillah, ya Allah hamba niatkan ibadah dalam setiap aktivitas kerja hamba, maka dia sampai ulang lagi, itu nilainya adalah pahala, pahala, dan pahala. Ngangkat kaki kanan, pahala ditambah, ngangkat kaki kiri, dosa dihapus, terus begitu. Setiap yang dia kerjakan selama dia ada di kantornya bernilai pahala. Kenapa? Sudah dia niatkan untuk ibadah. Tapi berapa banyak dalam kereta itu contohnya yang dia itu dilupakan dan tidak dimampukan untuk ketika berangkat mengucap bismillah dan meniatkan ibadah. Berapa banyak? Itu sudah istrinya tanya, mau mana Pak? Cari duit lah. Oh, cari duit. Ya wajar yang dapat duit. Sudah pulang dapat duit, sudah nggak ada yang lain lagi. Ya, sudah nggak ada yang lain lagi. Ya. Makanya ada istilah orang, ini keluar rumah mencari sesuap nasi. Ya sudah, yang didapatkan sesuap nasi. Bukan sejengkal surga yang dia cari gitu, atau bukan sekapling Firdaus gitu. Ya. Orientasinya itu ya sudah. Coba bayangkan di sini. Itu baru satu, belum dari aktivitas-aktivitas yang lain. Yang harusnya contoh sore tadi mungkin. Sebelum ikut kajian ini berapa banyak yang sudah mungkin mandi. Tapi berapa banyak dari yang mandi itu dia niatkan dalam hatinya, bismillahirrahmanirrahim, saya niat ibadah kepadamu dengan mandi ini agar lebih segar. Jadi begitu ikut kajian di Laju Peduli ini lebih fresh ya, gitu. Berapa banyak? Ada yang mau mana? Kagak lihat apa? Udah bawa gayung, mandi lah. Ngapain mandi? Biar seger. Nah, sudah. Yang dia dapat cuma seger. Yang lain enggak dapat. Gitu. Makanya Ramadan 30 hari ini melatih kita. Betul-betul melatih kita. Bagaimana setiap malam kita diminta untuk dididik meniatkan ibadah. Agar apa? Agar kita berpikir, berjaga, ada aktivitas yang lain, tidak luput kita untuk bisa meniatkan ibadah. Agar dia tidak lewat begitu saja, tanpa ada makna buat akhirat kita. Itu karena kan, Nabi SAW menegaskan cabang iman itu ada banyak, sampai dengan menyingkirkan duri di jalan, ya, itu bagian daripada ibadah. Makanya mungkin kalau di sini ada ibu-ibu yang nonton gitu, lagi nyapu itu jangan lupa minimal bismillah gitu, maka itu akan menjadi bentuk pahala. Ada orang yang nyapunya sambil cemberut. Nah, apa sambil cemberut? Nah, kotor terus. Ya, sapunya biar bersih. Nah, sudah tidak ada apa-apa. Maka kekuatan bismillah itu mampu meniatkan sesuatu itu menjadi ibadah. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Kullu amrin dzibalin la yubtada bil basmalah wa huwa abta. Segala perkara ya, yang dia itu mungkin punya nilai, lalu orangnya lupa, tidak memulainya dengan bismillah, maka dia akan menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia, maka itu yang perlu untuk diwaspadai. Jangan sampai, minimal bismillah. Ya, mau nyuci piring bismillah, nyapu bismillah, bapak-bapak pergi ke kantor bismillah. Ya, mau apa bismillah, bismillah terus, dan itu yang selalu diucapkan oleh baginda Nabi dan para sahabat yang mulia. Sehingga apa? Setiap aktivitas mereka itu bernilai pahala. Ya, tentu dengan catatan, ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, yang bisa diniatkan untuk menjadi pahala itu adalah ibadah-ibadah yang memang kompatibel untuk jadi pahala atau ibadah. Ada orang mau nonton acara gosip, nggak bisa dia pakai bismillah. Bismillah ya Allah, nonton gosip mudah-mudahan jadi pahala. Klek, nggak bisa. Ya Allah, sendal habis Jumatan nggak bisa. Pakai bismillah mau 1000 kali tidak jadi pahala gitu. Tapi segala aktivitas yang kompatibel, cocok dan bisa untuk bernilai pahala, bernilai ibadah, maka jangan sia-siakan. Ya, itu penting buat kita. Ini pelajaran keimanan. Dan ini ya, bagaimana mendidik kita untuk bisa menjadi orang yang memposisikan diri untuk selalu berniat ibadah. Lalu masih dari niat, apa yang dididik dari puasa ini kepada kita? Bagaimana puasa ini adalah ibadah yang membuat kita itu, apa bahasanya ya, melakukannya tanpa ingin pujian orang atau pandangan orang, itu kita nggak peduli gitu.
Seolah di sini puasa mengajarkan kita agar kita itu mampu melakukan aktivitas ibadah dengan ikhlas. Itu puasa. Apalagi sekarang dengan adanya media sosial yang ada, semua orang itu maunya setiap aktivitasnya itu dilihat orang. Sampai ibadah akhirnya maunya dilihat orang. Ya, baru takbiratul ihram aja dia sudah minta difotoin orang, fotoin dong. Ya, mau update status. Allah, ceklek. Coba lihat. Belum dilanjutin sholatnya dia minta. Alhamdulillah, sholat duha. Tuh coba bayangin. Bahaya. Baca Quran minta difotoin orang, fotoin orang. Tapi kelihatan fasih. Ceklek. Tutup Quran terus. Alhamdulillah, juz sekian. Apalagi kalau zaman dulu rame santunan yatim. Ya, waduh, waktu ngasih santunan itu suruh foto. Kadang-kadang dipilih minta sama pengurus yatimnya, cari ini yang paling kurus, ada nggak yang paling kurus? Kenapa cari yang paling kurus? Dikira sama pengurusnya mau dikasih lebih baik. Nggak tahunya cuma buat foto. Ya, capture-nya juga ditulis yang aduh, gitu kan. Ini masalah gitu. Bahkan kadang-kadang di tempat yang paling suci pun ada masih orang yang begitu. Coba lihat saat tawaf itu. Ada orang yang baru mau memulai tawafnya itu pakai foto dulu. Baik. Tawaf putaran pertama. Wah, tawaf putaran kedua. Itu di sebelah Ka'bah juga. Masih ada orang yang ingin pamer. Saya tidak mau berdebat apakah itu pamer atau tidak, tapi saya mau ambil yang pamer, orang yang pamer. Maka ini kan bahaya. Nah, puasa mengajarkan kita untuk tidak melakukan itu. Kenapa? Karena nggak bisa kita mau pose seperti apa supaya kita kelihatan puasa kan bingung. Kalau sholat ketahuan, ceklek, sholat. Ngaji ketahuan. Tapi tolong fotoin dong biar kelihatan puasa. Bagaimana? Yang mau motok bingung gimana kelihatan puasa, teler gitu. Kan enggak. Kira orang kurang gizi kan. Disitulah dia letaknya bagaimana puasa ini mendidik kita itu menjadi manusia ketika melakukan niat ikhlas karena Allah. Karena puasa itu ibadah yang tidak terlihat. Kalau ada yang disuruh masuk ke dalam masjid lalu diminta untuk menghitung, coba hitung orang yang sholat, oke, hitung 1, 2, 3, 4, 7, oke. Yang baca Quran 1, 2, 3, 4, 8, oke. Yang tidur yang pengajian kelihatan. Coba sekarang cek yang puasa. Bingung. Nggak tahu siapa yang puasa, kecuali harus tanya satu-satu. Dan ketika orang ditanya puasa Pak, bingung juga. Ngapain tanya-tanya puasa? Nggak ada. Jarang. Nggak ada orang puasa nulis di jidatnya. Saya puasa. Nggak. Coba bayangkan, puasa itu mendidik kita melakukan amal selama sebulan full. Itu tidak untuk dinampakkan pada manusia, tapi hanya sekedar dia berikan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dia rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi menyampaikan asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan semua apa yang ada pada puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasan. Karena ternyata di situ nilainya. Nilai keikhlasan dari seorang yang berpuasa itu luar biasa. Ya, kalau nggak kebangetan orang itu nggak pamer gara-gara puasa. Kalau nggak kebangetan, beda kalau kebangetan langsung sengaja orang semuanya dipamerin sampai puasa juga dipamerin. Oh ya, ada juga orang begitu. Dia jam segini ini ya, biasanya dia di pojokan aja teler. Sampai ada yang datang nanya, ngapain Pak teler banget sih? Nah ini dia pertanyaan yang dari tadi saya tunggu-tunggu. Nggak tahu apa saya lagi puasa. Oh ya Allah, sampai begitunya puasa. Ya kan, ini yang kebangetan. Kalau orang yang asli dia udah nggak ada, tanya, udah betul-betul dia jatuh. Ya, dari sini sahabat ini mengoreksi kita berapa banyak ibadah-ibadah yang kadang-kadang tadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah kuatkan kita untuk mengawalinya dengan niat ibadah, tapi dalam perjalanannya ikhlasnya itu gagal. Jadi akhirnya ujungnya itu nggak sampai. Coba yuk kita belajar dari puasa ini. Kita melakukan aktivitas itu nggak minta kita di like gitu. Nggak minta kita di apalagi itu biasa. Ya di love. Nggak minta kita enggak. Hanya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala.
Ya, makanya jarang orang muji orang, puasa ya puasa nggak ada, puji puasa nggak ada. Ya, nggak ada pujian untuk itu, tidak ada. Maka kita coba latih diri kita ya. Sama-sama kita melakukan ibadah itu bukan karena orang lain. Kita melakukan ibadah itu karena Allah. Dan titik yang paling berat ternyata di situ. Ya, apalagi dengan segala macam halangan dan rintangan kemoderan teknologi yang ada pada kita saat ini, ya, kadang-kadang menjaga keikhlasan itu sesuatu yang berat sekali. Maka harus dilatih. Ramadan ini melatih, dan selanjutnya ibadah-ibadah yang lain juga dilatih, karena dia merupakan madrasah, latihan, tempat pembelajaran. Latih, makanya kalau lagi mau sedekah di masjid itu jangan ditunjukin kalau kita lagi mau sedekah besar 100.000 gitu ya. Kadang-kadang udah tahu tuh setan bakal banyak datang ke dia, goda supaya gak ikhlas, dia mancing. Begitu mau sedekah 100.000 yang dia pegang ujungnya. Begitu kotak infak lewat di depan dia, mau masuk. Nggak masuk, yang pegang ujung dipegang sebenarnya. Nggak masuk. Sebenarnya lipat tuh, ya malu 100.000 dilipat baru dimasuk. Astaga. Tuh, hati-hati. Lipat 100.000-nya tempel dengan 2.000, dilipat 2, ya kelihatan 2.000-nya. Lipat lagi jadi kecil, jadi orang melihatnya itu kalau kita berapa, cuma 2.000. Tuh, jaga hati ikhlas. Setelahnya jaga, mau orang ngomongin apa, nggak usah peduli. Ini kadang-kadang baru dicoel sebelahnya doang, ini udah protes, hilang ikhlasnya. Katanya kaya, haji 2 kali, sedekah cuma 2.000, dia bilang 2.000, sampulnya doang, dalamnya 100.000. Ini lagi belajar ikhlas ngomong, ikhlas nggak usah diomongin, jadi hilang ikhlasnya, ya kan? Ini dia letaknya sahabat yang dicintai Allah, karena memang luar biasa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Wah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan, tidaklah aku diperintahkan, atau kami semua ini diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mukhlisin, ikhlas. Illa ibadah kami humul mukhlasin, tidak ada orang yang selamat dari segala godaan-godaan setan kecuali orang-orang yang mukhlas. Apa bedanya mukhlis dan mukhlas? Orang yang ikhlas, mukhlis. Mukhlas, orang yang sudah automatic untuk bisa selalu menghiasi perbuatannya itu dengan keikhlasan. Nah, itu yang perlu untuk kita lakukan di bulan Ramadan, ya, supaya kita bisa goalnya takwa. Gitu. Nih, ini baru sampai niat. Kayaknya memang harus sampai subuh lagi kita pengajian. Ya. Tinggal tersisa 15 menit baru nyampe niat. Belum sahur ini. Ya. Belum sahur, ya, tapi baru niat. Oke, lanjut sekarang. Baik, silakan Ustaz. Habis niat apa? Sahur. Habis niat, sahur. Oke, masuk ke sahur. Apa pelajaran yang Allah berikan pada sahur sehingga sahur itu bisa menjadi madrasah iman? Jangan cuma sekedar sahur makan, sahur. Apa nih yang bisa mencetak atau mematangkan iman kita dari sahur? Apa? Bingung. Apa ya? Nggak tahu. Nah, ini dia masalah gitu. Padahal sahurnya mungkin sudah 40 kali, kan udah 40 kali puasa, 40 tahun dia puasa, tapi nggak tahu di mana bentuknya iman atau mematangkan iman pada sahurnya. Nah, itu yang perlu untuk menjadi pelajaran kita bersama. Dari antara pelajaran ini, ambilnya satu-satu aja deh supaya nanti waktunya cukup ya. Dari sahur yang bisa kita ambil untuk mematangkan keimanan, salah satu diantaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah. Ini saya katakan tadi satu saja yang kita ambil ya. Di antara momen yang bisa kita ambil dan kita jadikan dari sahur itu untuk mematangkan iman. Di hadis ini Nabi mengatakan, makan sahurlah supaya berkah. Coba, kalau kita lihat lebih detail lagi dan lebih saksama, maka kita akan lihat ada yang ganjal dari hadis ini. Tapi nggak tahu sahabat melihat ini atau tidak. Makan sahurlah supaya berkah. Ganjal. Kenapa? Langsung saja. Karena biasanya menyebutkan sebab setelahnya musabab. Ini kan. Contoh, tidurlah
supaya tidak ngantuk. Mandilah supaya segar. Ini related gitu ya, segaris. Tapi ini makan sahur supaya berkah, agak jomplang. Karena yang pas kalau mau disampaikan, makan sahurlah supaya kuat. Karena urusannya mau puasa. Makan sahurlah supaya puasamu kuat. Makan sahurlah supaya kenyang. Makan sahurlah supaya perut terisi dan lain sebagainya. Itu similia gitu ya, satu garis gitu. Ini makan sahur supaya berkah. Enggak nyambung. Padahal kalau ditanya ngapain sahur? Ya, biar kenyang lah. Itu jawaban orang. Ngapain sahur? Biar kuat puasa. Makanya ada orang kalau jam segini udah lemes banget tuh. Tanya kenapa? Lupa sahur. Nah itu tadi kan. Artinya orang itu mengaitkan sahur itu selalu dengan kenyang, kuat, dan lain sebagainya. Dan itu tidak salah, sahabat. Tidak salah. Karena memang begitulah dia hukum alamnya. Tetapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kita untuk memiliki mindset yang berbeda, membuat kita itu mendidik keimanan. Bagaimana? Mengaitkan aktivitas dunia itu dengan berkah gitu. Mengaitkan aktivitas dunia dengan berkah. Jangan melulu aktivitas dunia untuk dunia terus. Maka akhirnya membuat kita ini hubud dunia. Membuat kita ini otaknya selalu saja dikangkangi oleh dunia gitu. Ini masalah. Jadi masalah gitu. Jadi goalnya itu dunia terus, ini masalah. Maka itu yang mau diperbaiki dalam puasa kita. Sahur yang harusnya untuk kuat, sahur yang harusnya untuk kenyang, sahur yang harusnya untuk ngisi perut, itu tidak dipakai oleh Nabi. Sahur kamu supaya berkah. Sekarang koreksi semua kegiatan aktivitas dunia kita. Kerja kamu supaya berkah. Ngajar kamu supaya berkah. Dagang kamu supaya berkah. Nikah kamu supaya berkah. Ini supaya berkah. Semua ujungnya berkah. Jangan cuman pagi-pagi udah buka toko Pak. Iya dah. Supaya bisa bangun rumah. Ya kan? Supaya ini rajin banget kerja. Tang-tang ada atasan, iya dia dapat bonus. Gitu. Jadi semua itu orientasinya itu dunia gitu. Nah ini yang salah. Ya. Memang oke dapat karena memang begitu dia hukum alamnya kan. Tetapi justru itu yang akan membuat kita itu dikangkang dunia terus. Ya, bahasa yang disampaikan oleh Allah itu dengan kalimat yalhas wara'at dunya. Terengah-engah di belakang dunia. Cobalah kita sejenak untuk menjadikan aktivitas dunia kita ini tangga menuju akhirat. Yang ada dalam otak kita itu menjemput berkah gitu. Ya, oke. Ya, yang menjadi sarana itu adalah kerja kita. Tapi jangan melulu kerja ini hanya sekedar ya, dikaitkan tujuannya dunia. Mencari kerja nih, ya, biar kebutuhan tercukupi. Berkah dulu. Ketika istri tanya pada suami di saat pagi hari mau keluar, mau kemana bang? Suami jawab, mencari berkah di kantor. Oh iya. Mau kemana bang? Utang banyak. Gak tahu apa, mau kerja lah biar bayar utang. Nah. Coba deh, berkah dalam hidup. Ya, berkah itu yang penting. Karena kadang-kadang banyak orang itu yang sekarang yang dicari nominal sehingga berkahnya hilang. Maka kadang-kadang nggak masuk di akal juga. Gitu. Contoh misalkan, dibandingkan dengan kakek-kakek kita dulu, coba lihat, mereka pendidikan tidak lebih tinggi dari kita. Mereka paling lulus SD. SMP itu udah tinggi banget. Kita S2, S3. Tuh ya, bandingannya nih, banding. Kakek kita dulu, anaknya 7, 6. Kita, anak 2, 3. Tapi kakek-kakek kita itu yang anaknya 7, 8. Gak pernah ada takut tuh anak nanti mau dikasih makan apa. Hamil lagi, gak ada urusan. Sekarang baru anak 3 udah bingung gimana caranya KB supaya gak lahir. Kenapa? Biaya sekolah mahal. Padahal katanya kita lebih pintar.
Mereka santai aja, lain anak, oh, berkah kayaknya udah seneng aja terus, nggak mikir nanti bulan. Itu dia letaknya. Kita berangkat ke kerja, Masya Allah, ada orang itu yang habis subuh langsung, ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung berangkat ke kantor. Pulang isya. Itu kakek kita dulu berangkat, udah anak-anaknya selesai semua, mentas ya, pergi ke sekolah atau kemana segala macam, baru dia berangkat ke sawah. Ntar asar belum masuk udah sampai di rumah lagi. Baru itu namanya rumah gede, halamannya luas. Ini yang kerja dari subuh pulang isya, boro-boro punya halaman luas, rumah masih ngontrak. Padahal jam kerjanya lebih banyak kita dibanding kakek kita. Nah, ada yang salah itu. Ada yang salah. Coba. Ini masalah. Iya kan? Padahal harusnya kan kita yang lebih banyak kerjanya, lebih banyak waktunya, ya lebih banyak yang didapat gitu. Mereka hanya sekilas saja, tapi ternyata kok jadi lebih banyak. Kenapa? Itu tadi kuncinya. Itu belum saya bikin bandingan yang panjang lagi ya. Kadang-kadang kalau kasih bandingan yang panjang, oh iya ya semuanya, oh iya baru mikir gitu. Ya kan? Kenapa? Karena orientasinya yang beda. Orang dulu itu berkahnya itu tinggi yang dicari. Coba deh. Kalau tidak percaya, silahkan disurvei sendiri. Yang masih ada sekarang saja lah, yang sudah tua-tua datang tanya kepada mereka. Apa sih yang mereka cari dari usaha mereka? Ya, nah, yang penting barokah. Oh, itu kalimat itu masih banyak terselip di lisan-lisan mereka itu. Maka wajar Allah berikan keberkahan. Dia oke. SD nggak lulus, tapi anaknya semua mampu untuk sarjana. Bukan 1, 2, 7. Kalau dilihat hanya sebatas apa kerjanya, ya, rumah besar, hidup bahagia, penyakit tidak ada yang menghampiri, ya, segala kebahagiaan, senang aja hidupnya, nggak peduli dengan yang mana. Kita ya, makin tinggi jabatan, makin hancur kayaknya suasana ketenangan. Sikut kanan, sikut kiri, iri dengki sana, bagaimana bisa fitnah, bagaimana, aduh hancur hidup. Kenapa? Yang itu saya bukan berkah. Yang dicari gimana saya bisa naik jabatan terus, gimana saya bisa ini, gimana ini, akhirnya gengsi tinggi, saya bisa ini, udah sudah, selesai semua. Itu memasukkan penyakit di dalam kehidupan kita. Maka puasa mengarahkan kita mulai dari awal start kita. Rasul sudah menyampaikan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahur kalian bukan untuk apa-apa. Jangan salah dalam persepsi, jangan salah dalam cara pandang, jangan salah dalam pemikiran. Bukan makan sahur supaya kuat, enggak. Tapi makan sahur supaya berkah. Karena kalaupun enggak makan sahur, untuk kita yang puasa di Indonesia ini, kuat juga sampai akhir, enggak ada yang mati. Makanya orientasinya berkah. Mungkin beda dengan sahabat-sahabat kita yang ada di daerah belahan bumi utara, yang mungkin kalau musim panas seperti ini, siangnya lebih panjang. Bisa jadi adzan maghribnya jam 10 malam. Azan subuhnya jam 2, jadi pendek tuh, malamnya siangnya panjang. Oke, mungkin tuh butuh sahur kalau kita di Indonesia. Tapi tetap harus dilaksanakan supaya apa? Berkah. Coba kita lihat sekarang orientasi dalam kerja kita itu, kita cari lagi dah aktivitas dunia kita itu, koreksi lagi. Kira-kira orientasinya apa? Kalau belum berkah, maka perlu untuk dikoreksi selama 30 hari ini. Sehingga keluar dari sini, itu yang ada dalam pikiran adalah berkah, berkah, berkah. Barusan aja ya, sebelum lockdown ini saya mengantarkan jemaah umroh, hanya guru di pedalaman, honorer, gaji bulannya ratusan ribu, anaknya 5, ya, tapi luar biasanya beliau bisa umroh. Begitu ditanya nabungnya bagaimana, ini Pak nabungnya, dia bilang kalau nabung jangan tanya saya, kan? Ya, yang saya dapat itu pokoknya ya sudahlah. Saya hanya jadikan ini sebagai penyambung hidup saya dan keluarga. Ya. Cuman ketika ngajar itu yang saya harapkan, saya dan istri saya hanya, ya Allah, mudah-mudahan dapat berkahnya dari ngajarin orang. Mudah-mudahan dapat berkahnya dari ngajarin orang. Ya nggak tahu, Ustaz, ada aja. Kalau gaji ratusan ribu, tapi beli tanah bisa. Bangun rumah bisa. Berangkat ke tanah suci bisa. Ada orang di kota yang sudah sampai level manajer, mau ngumpulin untuk berangkat ke tanah suci aja, bolong terus, bocor terus, nggak berangkat.
Itu dia masalahnya. Karena orientasinya yang berbeda, dan ternyata perbedaan orientasi ini betul-betul berbeda hasil. Ramadan ingin mengajarkan itu kepada kita. Pelajaran berikutnya, 5 menit lagi dan kita baru sampai sahur. Mohon maaf ini Ustaz ya, nggak apa-apa, pelan-pelan yang penting nanti. Maka tadi saya urutkan supaya nanti teman-teman bisa, apalagi nih habis ini, apalagi coba belajar, kan saya yakin dengan segala kemampuan intelektual yang dimiliki oleh sahabat-sahabat sekalian pasti bisa untuk bisa menggali ini lebih dalam. Selepas sahur apa yang kita kerjakan? Ini mungkin terakhir ya, yang bisa saya sampaikan, dan nanti mungkin kita akan banyak belajar dari pertanyaan para sahabat laju kedua. Setelah sahur kita diminta untuk imsak kita. Ya, setelah sahur imsak. Imsak kita apa? Imsak itu menahan, tidak makan, minum, dan berhubungan badan suami istri. Dari azan subuh sampai dengan maghrib, gampangnya begitu. Dan itu semua praktis dari kita. Ini juga banyak pelajaran dari imsak ini, tapi saya mau ambil satu. Praktis dari kita mematuhi. Dan salah satu yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana kita semua di sini menjadi hamba Allah yang ihsan. Menjadi hamba Allah yang ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyaksikan Allah atau melihat Allah, dan kalau engkau tidak melihat Allah maka engkau punya kesadaran bahwa Allah Maha melihat. Dan itu yang ada dan hadir pada kita. Maka tidak ada orang yang puasa itu kok berani di tengah hari walau hausnya seperti apa. Nggak ada yang berani nelan air walaupun setegak. Nggak ada waktu adzan duhur atau mau sholat duhur waktu wudhu tuh sengaja dia minum ya. Saya pernah tuh, memang bukan tahun lalu, beberapa tahun yang lalu. Mungkin anak ini sekarang sudah gede, kan udah 4 tahun yang lalu. Saya diminta untuk ngisi Ramadan pengajian sebelum duhur di sebuah sekolah dasar SD. Karena selesainya sudah mau zuhur, maka saya putuskan sholat dulu lah di sekolahan ini. Selesai, nggak lama, ngobrol bentar dengan guru-gurunya dan duhur. Langsung saya menuju tempat wudhu. Begitu lagi wudhu, ada anak, mungkin usia kelas 3 SD, mungkin atau 4 SD lah. Badannya gemuk, kayaknya baru belajar puasa. Atau baru puasa pertama kali. Lemes banget jalan tuh, gontai, menuju tempat wudhu. Pas buka keran di sebelah saya, wah cocok nih. Saya tepuk pundaknya, lemas banget, diem aja. Puasa ya? Puasa lah. Apaan? Haus nggak? Haus. Kalau haus, waktu kumur-kumur, telan sedikit, biar hilang hausnya. Dia langsung melotot, batal. Kamu nggak usah bilang siapa-siapa, nggak usah bilang guru kamu, nggak usah bilang bapakmu. Pokoknya kumur telan, dah batal. Nggak usah bilang ke saya juga. Pokoknya telan aja, dia langsung pergi. Langsung dia tutup kerannya, pergi, nggak jadi wudhu. Pokoknya batal. Langsung dia berpikir dalam hati ya. Kata guru saya, Ramadan setan dibelenggu, kok ini masih nyisa 1. Anak ini nggak bisa ngomong apa-apa tuh tadi. Ya dia hanya bilang batal. Kalau mau dijabarkan, kenapa? Kok udah dibilang kan nggak usah ngomong sana, batal, nggak usah kasih tahu sini, batal, kan nggak ketahuan sama ono, batal. Pengen ngomong sebenarnya, kalau dia bisa ngomong cuma masih kelas 3, kelas 4 SD nya nggak bisa gitu dia terjemahkan. Memang bapak saya nggak tahu, guru saya nggak tahu, teman saya nggak tahu, bahkan kamu juga nggak tahu, tapi Allah tahu. Coba bayangkan, yang membuat dia untuk mampu menjaga apa yang ya diwajibkan dan diharamkan itu adalah bukan karena pengawasan manusia, tapi karena pengawasan Allah. Coba bayangkan, kalau manusia ini bisa di-drive bukan karena pengawasan manusia, tapi karena pengawasan Allah, alangkah makmurnya muka bumi. Gak perlu lagi pasang CCTV itu, perusahaan untuk ngelihat karyawan nyolong apa nggak nyolong, gak perlu. Kenapa? Mereka semua sudah punya satu rasa, diawasi oleh Allah. Masya Allah, makmur muka bumi ini. Ya, nggak perlu lagi ya dia kerja rajin banget, ada bos. Begitu bosnya pergi, udah santai lagi. Kok udah selesai? Bos sudah pergi. Masalah. Awal kehancuran dari kehidupan itu di situ.
ketika semuanya menitik beratkan hanya pada pandangan manusia dan pengawasan manusia, serta melewatkan pengawasan Allah. Puasa itu ingin narik kita lagi, gitu. Ayo, hidupmu itu jangan hanya pada pandangan manusia. Hidupmu itu melakukan kewajiban dan menjauhi larangan, itu karena pengawasan Allah. Itu yang terjadi pada kita. Jadi kalau ada orang yang dia puasanya luar biasa, nahan lapar haus bisa, begitu ditanya, kok nggak minum? Nah, batal. Nggak ada yang tahu. Allah tahu, pinter dia di situ. Tapi begitu keluar, aspal dia colong, ya, duit dia markup, ya, segala apa dia ini, nah, itu berarti belum mampu. Kalau yang satu tetes dia yakin Allah tahu, terus kenapa itu yang bermiliar-miliar dia tidak datangkan keyakinan bahwa Allah tahu? Gitu masalahnya itu. Di situ dilatih. Maka bukan hanya sekedar bagaimana kita itu bisa menahan lapar dan haus. Kalau cuma nahan lapar dan haus, anak kecil juga bisa. Kalau hanya lapar dan haus semata ini bisa sekedar membuat orang langsung serta-merta bertakwa, tidak perlu Allah jadikan Ramadan. Tinggal dibuat oleh Allah 1 tahun pacak klik, tidak ada lagi apa yang bisa tumbuh dari muka bumi ini. Orang semuanya kelaparan, selesai, semuanya jadi mati. Semuanya jadi takwa gitu kan. Kalau tidak mati gitu kan, selesai. Tapi kan bukan itu. Karena kita yang diminta harus cerdas untuk melihat kira-kira bagaimana dan apa yang bisa kita ambil, ya, dari segala sesuatu yang sudah Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan ini, agar kita itu bisa mampu untuk menjadikan dia sebagai madrasah keimanan. Ini baru sampai di sini sahabat, karena sudah jam 5 lewat. Baik, Ustaz. Nanti tinggal dilanjutkan saja kira-kira apa yang bisa sahabat ambil pelajaran setelah imsak, apalagi ya, begini selainnya apalagi ya, begini selain sampai buka puasa, sampai lagi taraweh, sampai mau tidur lagi, insya Allah sampai niat lagi mendapatkan. Baik. Masya Allah Ustaz, baru 3 aktivitas saja sudah luar biasa ini. Jadi kita semakin tahu sepertinya puasa kita ini belum serius ini Ustaz. Masya Allah. Mungkin kita buka pertanyaan buat para sahabat Laju Peduli Ustaz ya. Siap Ustaz. Fadhol. Sahabat Laju Peduli sekalian, mungkin di antara sahabat ada yang ingin bertanya tentang materi kita, bersama Ustadz Arifin Nugroho, kami persilahkan. Sambil menunggu Ustadz, ini ada pertanyaan dari saya ini Ustadz. Siap Ustaz. Puasa itu merupakan ibadah yang boleh dibilang paling berat gitu Ustadz, dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, karena tidak nyaman dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya puasa itu bisa dinikmati atau enggak Ustaz? Biar ibadah kita bisa nikmat gitu, sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita sedekah, sehingga orang terpancing untuk melakukan karena nikmat gitu, mau melakukan untuk kedua kali, ketiga kali, seperti itu Ustaz. Baik, pertanyaan bagus sekali ya. Bagaimana nih ya supaya kita itu puasa itu nikmat, sehingga mengerjakannya tidak terpaksa, karena sesuatu yang nikmat itu biasanya jadi tidak terpaksa gitu. Ya. Karena bisa menikmati, maka dia akan enjoy gitu. Walau orang lain melihatnya itu susah, tuh orang kok susah, tapi dia senyum jalaninnya. Nah itu kan yang dahsyat ya. Iya, betul. Mungkin banyak cara. Satu saya ambil di sini. Saya belajar dari Kuli Panggul Ustaz. Kuli Panggul. Kalau kita lagi melihat lagi di pasar gitu, entah di mana, Tanah Abang apa Tamrin gitu ya. Dibawa tuh panggulan yang gede gitu. Tapi nggak ada yang cemberut. Nih ya, mereka senyum aja. Bahkan kalau kita sendiri yang punya panggulan atau barang itu, kita panggil mereka, "Bang, tolong angkatin dong." Udah langsung segera tuh, nggak ada yang capek, nggak ada yang begitu. Datang dia. Siap-siap, mana yang mau diangkat? Tapi ini banyak nih yang perlu diangkat. Oh, santai, oh gitu. Ini orang suruh ngangkat beban, tapi dia senyum gitu. Coba, kan sebenarnya nggak usah diakal ya, dia menikmati beban. Coba kalau kita ya suruh ngangkat, ya udah protes aja, gitu. Jangan suruh ngangkat itu. Ini saya kadang-kadang belajar dari mereka. Pelajaran yang kedua lagi, contoh misalnya dari seorang supir taksi gitu. Kita stop dia. "Mohon maaf nih Bang, ada apa Pak?"
saya minta antrinya agak jauh. Gimana kira-kira dia? Oh iya, nggak ada masalah gitu. Tempatnya macet ke Bandung, pokoknya iya aja dia, seneng aja dia. Padahal kan jauh gitu ya, terus macet. Tapi nggak ada yang nolak. Kalau situ mah nggak ada Pak, berat Pak, saya mah malas ke sana. Wah, nggak ada itu. Jauh, dia bahkan lebih senang kalau jauh gitu. Nah, kita ngambil pelajaran dari mereka gitu. Apa ya yang membuat kuli-kuli bangun, kuli-kuli panggul itu kok dia senyum ketika bawa, ya. Terus supir taksi ini senyum ketika kita minta yang lebih jauh. Apa jawabannya? Mungkin satu yang ada di benak kita semua, sama lah mudah-mudahan. Mereka berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Memang kalau proses berat, sahabat, ngangkat 10 karung itu teler, tapi nggak ada dia telernya. Masih 7 lagi, nggak apa-apa. Saya panggil bantu, jangan, biar saya aja. Karena dia tahu dalam setiap karungnya itu ada hasil yang dia dapat. Tinggal ngali tuh, kalau 1 karung 50.000, 10 karung 500.000. Daripada bagi-bagi orang, mending saya sendiri. Sampai ujung, sambil ngelap-ngelap, walaupun gemeter tuh badan, senyum aja ke kita. Kata kasih hasilnya, terima kasih. Itu dia. Ya. Kita itu disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan masalah bahagia bagi orang yang puasa. Lisa'in farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dia bahagia saat dia berbuka puasa. Makanya diantara semua yang puasa itu pasti kalau lagi buka itu pasti senang, nggak mungkin ya, siapapun dia. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbihi. Dia akan berbahagia ketika berjumpa dengan Rabbnya. Nah, dari sini kita bisa ambil clue, jawaban gitu. Gimana sih caranya supaya membuat puasa kita itu menjadi nikmat, sesuatu yang menggembirakan, bahkan dari tadi yang disampaikan oleh Ustaz, candu gitu Ustaz. Nah, bagaimana? Ya tadi, orientasinya pada hasil gitu. Orientasinya laparnya saya ini yang bisa membuat saya bisa masuk ke dalam surga, yang mempermudah saya begini, bahkan Allah jadikan dengan satu pintu yang bernama Ar-Rayyan untuk dimasuki hanya sekedar orang yang berpuasa. Ketika sudah selesai dan ingin ditutup, ditanya lagi, adakah ahli puasa, nggak ada, tutup pintunya. Makanya aja, santai aja, bahagia aja. Bahkan yang cari kapan lagi puasa ya, ya. Itu kenapa? Karena orientasinya pada hasil, dan hasilnya harus ukhrawi, ya, harusnya hasil akhirat gitu. Nah, insya Allah sih, ya, mudah-mudahan sih kalau begitu jadi enjoy gitu, jadi senang, jadi bukan jadi beban puasa itu, karena dia orientasi pada hasil. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat Lajo. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara membuat diri kita selalu merasa diawasi oleh Allah, terutama ketika kita dalam keadaan sendiri? Baik. Kembali, tentu ketika kita berbicara ihsan itu akan banyak sekali yang kita bahas ya, atau kita bicarakan aspeknya. Maka dia menduduki satu teori tersendiri ya. Ketika kita berbicara tentang ihsan, bagaimana ilmu tauhid membahas tentang ihsan, bagaimana akidah membahas tentang ihsan, bagaimana adab dan akhlak membahas tentang ihsan. Ya. Dari puasanya kita mencoba untuk, karena pasti cakupan yang dipelajari itu luas ya, menyakup dari arti sampai dengan implementasi gitu. Saya mau mencoba untuk melihat ini dari kita puasa ini, kira-kira apa yang membuat kita itu kok mampu dididik untuk bisa hadir dalam ritual atau rutinitas aktivitas ibadah kita itu dalam puasa ini ihsan. Itu yang coba kita lihat ya, sehingga nanti kita juga mampu untuk menghadirkan ihsan di luar puasa kita. Ya, kalau kita sekarang ini kenapa ya? Kok saya cuma disuruh nelan air aja, nggak mau gitu ya, bahkan bayar nih 10.000 telan air, nggak mau. Nah,
Gitu. 100.000 enggak, gitu. Ini enggak gitu, namanya enggak aja gitu. Ini yang puasanya benar gitu ya. Yang puasanya nggak benar, 1 juta, siap. Itu puasanya nggak benar, yang puasanya benar. Ya, nggak mau itu. Nah, ini satu juga di antara pelajaran yang bisa kita ambil. Gimana bisa menghadirkan ihsan, selalu merasa diawasi oleh Allah tadi. Betul-betul dunia itu kita kesampingkan dulu. Ya, ya. 10.000 nih, telan air. Wah, 10.000 telan air. Enggak. 100.000? Enggak ada. Karena dia mampu untuk mengenyampingkan dunia. Sehingga ketika dunia dikesampingkan, otomatis ukhrawi yang hadir. Ketika yang fana ini disampingkan, maka otomatis yang baka atau abadi itu akan hadir. Gitu. Ya. Ketika makhluk dikesampingkan, maka khalik akan hadir. Begitu. Sudah, gitu saja. Jangan apa namanya istilahnya itu kita tidak lagi itu urusannya itu dengan makhluk, dengan khalik. Singkirkan dunia, singkirkan yang fana, singkirkan makhluk, maka yang akan hadir ukhrawi, yang akan hadir yang abadi, yang akan hadir yang khalik. Gitu. Jadi itu yang bisa gitu. Ini satu pelajaran kalau kita lihat kenapa kita sendiri juga tidak mau nelen air walau hanya setetes. Ya. Karena itu tadi, merasa Allah hadir. Kok bisa? Dalam puasa itu kita merasa selalu diawasi Allah. Sampai sebegitunya kok bisa? Gitu. Karena tadi salah satu, bisa kita melaksanakan ibadah ini, betul-betul kita sudah tidak ada lagi dunia yang ada. Ya. Bukan dunia tujuannya, gitu. Allah tujuannya. Maka yang jadi tolak ukur dia ya Allah, karena tujuannya Allah. Dibayar berapapun dia tidak mau. Maka ketika kita mampu untuk begitu, ketika kerja, tolak ukurnya Allah. Memang kerja ini yang gaji perusahaan. Tapi pada hakikatnya pemberi rizki adalah Allah. Pemberi rizki adalah Allah. Dari Allah. Perusahaan ini hanya sekedar sarana yang Allah berikan kepada saya sehingga saya bisa dapat rezeki. Daripada hakikatnya Allah, karena Allah tidak mungkin ngirim malaikat datang ke rumah kita, nih gaji bulananmu, nggak mungkin. Maka harus ada sarana. Sarananya apa? Tempat kerja tadi. Tapi pada hakikatnya rezeki dari Allah. Maka tidak peduli yang ada di kantor ini mau apa, yang penting saya dilihat Allah mampu menjaga amanah ini. Dari Rizky, izin bertanya Ustadz, apakah termasuk dalam golongan riya kalau kita bersedekah secara terang-terangan tetapi niatnya dalam hati agar orang lain melihat sehingga tergerak hatinya untuk ikut bersedekah? Gimana Ustadz? Berarti tidak riya itu tadi. Ya, kan pertanyaannya apakah termasuk riya ketika sedekah terang-terangan dengan niat agar orang tergerak. Berarti kan kalau ditanya riya atau tidak, berarti tidak riya. Kecuali kalau pertanyaannya apakah riya Ustaz ketika ada orang sedekah terang-terangan dengan niat agar dilihat orang, itu riya. Ya. Tadi udah jawabannya langsung dijawab sendiri oleh penanya, karena tujuannya agar orang itu tergerak ya. Kalau orang tujuannya tergerak berarti kan memotivasi. Memotivasi berarti kan mengajak. Mengajak itu artinya dakwah gitu ya. Jadi ini bagus gitu, karena nggak ada yang dilarang dari sedekah itu. Ya, sirran wa alaniyah. Ya, boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Jadi itu bebas pilihan. Dan dua-duanya memang tidak terbebas dari riya. Yang sir, diam-diam belum tentu juga bebas dari riya, dan belum tentu jaminan ikhlas. Ya, begitu juga yang terang-terangan, belum tentu juga dia pasti riya, atau belum tentu juga dia tidak ada keikhlasan, belum tentu. Jadi intinya ini adalah hal yang diperbolehkan. Di dua-dua tempat ini kita harus mampu untuk menjaga diri untuk tetap ikhlas dan tidak riya. Itu salah satu yang harus memang ada gitu. Jadi bukan berarti kalau orang diam-diam sedekahnya itu dia pasti ikhlas, belum tentu. Ya. Nggak ada orang lihat, tapi dipotong. Habis dipotong disebar, akhirnya banyak orang tahu juga sama aja gitu kan. Artinya tergantung niat.
Kalau tadi yang ditanyakan itu Masya Allah, ya, niatnya untuk memotivasi orang, silahkan. Tapi tolong, memang antara yang diam-diam dengan yang terang-terangan itu beda zona. Ya, beda zona. Ya, kalau istilah COVID-19 sekarang ini, kalau orang sedekah dengan diam-diam itu di zona hijau. Jauh dari corona, walau tidak memungkinkan kena, tapi insya Allah lebih aman. Kalau yang di zona merah, tentu dia harus ekstra hati-hati. Resiko harus tinggi. physical distancing, harus pakai masker, harus cuci tangan. Itu kan yang harus dilakukan supaya tidak kena COVID kan. Sama orang kalau dia itu sedekah terang-terangan, dia di zona merah. Ya, di zona merah yang akan sangat mudah setan untuk kena. Maka dia yang harus mempertahankan atau memperkuat imanitas, gitu ya. Bukan imunitas, ya, memperkuat imanitas, ya, agar tidak tergerogoti oleh bisikan syaitan, gitu. Karena dia berada pada zona yang setan itu akan lebih mudah untuk membuat dia itu menjadi ria, untuk membuat dia itu menjadi sum'ah, untuk membuat dia itu menjadi ujub, gitu. Pengen dilihat, pengen didengar, pengen dipuji, karena zonanya di situ. Ya. Tetapi bukan berarti pasti kena, tidak. Kalau dia mampu untuk jaga diri, dia tingkatkan imunitas keimanannya lebih, gitu kan? Lalu dia kuatkan tujuannya, maka insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Dan yang selamat otomatis dia akan lebih bagus. Ya. Hidup di zona merah selamat. Ya. Sama dengan di zona hijau selamat. Iya, sama-sama selamat. Tapi orang akan lebih mengacungkan jempol pada yang hidup di zona merah kalau dia selamat. Gitu. Artinya begitu, kita harus tahu posisi dan kondisi, tinggal kita siapkan diri supaya kita tidak terjebak pada jebakan-jebakan yang sudah disiapkan oleh syaitan. Wallahu a'lam. Baik sahabat Raja Peduli, silakan masih kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Arifin Nugroho, mumpung beliau masih di sini. Sambil menunggu lagi Ustadz, ya. Tentang keberkahan tadi Ustadz. Seandainya kita tidak sahur gitu Ustadz, karena memang kesiangan, apakah artinya apakah kita berarti tidak mendapatkan keberkahan dalam hari itu? Baik. Nabi SAW menegaskan, sahurlah kalian, maka kalian akan mendapatkan berkah. Kalau kita tidak sahur bagaimana ya? Apakah kita tidak dapat berkah? Otomatis minimal yang tidak kita dapatkan adalah berkahnya sahur. Betul. Karena kita memang tidak sahur. Ya, jadi kita tidak dapat berkahnya sahur. Untuk berkah yang selanjutnya, ini tergantung pada kita adalah menyikapi ya. Kadang ada orang yang memang betul-betul dia kesiangan itu ya di luar kemampuan, ya memang betul-betul siang gitu. Bangunnya pas adzan subuh, mau gimana lagi? Ngober air setegukannya nggak bisa. Ya tinggal dia menata diri ya, supaya tidak jatuh ke timpa tangga. Ya, karena ada orang itu kadang-kadang sudah dia tidak dapat berkah, ya dapat apa ya, keburukan berikutnya. Begitu terlambat sahur cemberut. Oh itu udah buruk lagi dia dapat itu kan. Begitu tanyain, kenapa cemberut mulu? Lo sih kagak bangunin gua, gitu, nyalahin orang, udah nggak berkah, nyalahin orang, gitu. Nangis, gua kan kesiangan tau nggak? Ini gimana ini hidupnya sampai banget. Ya. Nah itulah dia, makanya akhirnya ya tadi memang berawal dari sesuatu yang satu nilai keberkahan luput itu nanti takutnya ya bergulir, tidak dapat yang lain. Ya contoh kalau orang bisa sahur itu kan biasanya ya otomatis dia punya waktu untuk jeda sampai ke subuh. Akhirnya apa, dia bisa baca Al-Quran. Nah berkahnya ditambah tuh kan sampai menunggu azan. Begitu azan berkumandang dia bisa jawab dalam kondisi siap. Selesai azan dia bisa berangkat ke masjid. Ya, coba yang kesiangan dulu, jangan jawab azan. Ya, dan dapat bunga apa ya sudah gitu. Nah itulah tadi lah. Ya, berbentuk nilai ya, berkah yang bisa didapatkan ketika orang itu melaksanakan satu aktivitas yang ada nilai berkah, maka hidupnya itu tertolong ke depannya. Tapi kalau yang tidak kesiangan gimana ya? Takdir. Yang penting
walau dia tidak dapat berkahnya sahur, tapi jangan sampai nanti sifat dan sikap menyikapinya justru mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Ya sudah, enjoy saja, santai, terima takdir dengan baik, ya, persiapkan diri agar besok tidak kelewatan sahur lagi. Dinikmati saja. Dinikmati. Baik Ustadz, kelihatannya waktu juga sudah habis, dan gangguan koneksi juga karena hujan ini sudah mulai terasa. Jadi saya ucapkan terima kasih Ustadz atas partisipasinya pada sore hari ini. Kalau Ustadz mungkin ada yang ingin disimpulkan untuk pesan-pesan buat kita yang hadir pada sore hari ini, kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Akmal, ya. Secara singkat saja sebagai penyimpul, ya. Mari sahabat yang dicintai Allah, sahabat laju peduli, kita bismillah. Ramadan kali ini betul-betul kita mencoba untuk menjadikannya berbeda, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan secara kondisi berbeda, maka hendaknya kita pun mampu untuk membuat dia berbeda dari Ramadan yang lalu. Salah satu yang bisa membuat dia menjadi berbeda adalah bagaimana kita menjadikan Ramadan ini sarana bagi kita untuk bisa mematangkan keimanan, sarana bagi kita untuk bisa memperbaiki dari setiap ibadah itu untuk menghasilkan satu nilai ketakwaan, sehingga kita semua ketika selesai di bulan Ramadan ini berhak untuk mendapatkan gelar muttaqin. Dan amin. Itu yang harus menjadi fokus kita bersama. Baik. Ustaz, sebelum kita akhir mungkin kita berdoa Ustaz. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Amin. Mari kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang mustajabah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan rahmat dan hidayahnya pada kita, berikan taufik dan inayahnya pada kita, selalu kuatkan kita untuk senantiasa berada pada koridor iman dan Islam. Amin. Senantiasa dimampukan untuk menikmati segala macam aktivitas ibadah yang kita kerjakan. Kita diselamatkan dari segala macam bentuk keburukan, diberikan kesehatan, amin, jasmani dan rohani, sehingga dengan ini mampu membuat kita terus menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallimna min kulli afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal baras wal jub was sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina. Baik Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sudah bisa bersama kami, menemani kami berbuka puasa. Jangan ditutup dulu Ustadz. Nanti tim kami akan sedikit berkomunikasi. Baik para sahabat-sahabat lagi peduli, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan pada kajian-kajian yang lainnya di hari Kamis dan hari Senin pekan depan, sahabat-sahabat peduli tetap bersama kita untuk kita bersama-sama hadir di majelis ilmu dan kita bisa semakin dekat kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa silaturahim Ustaz. Siap, insyaallah dengan senang hati insyaallah. Ustaz, satu hal kami mau minta testimoni Ustaz untuk program kita infak gandum per bulan 35.000. Untuk mana? Untuk Syam, untuk Gaza.
مستمتعين، متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد وحتى نستفيد كثير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. نلخم على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور، بروح حلوة رائعين، عقلب واحد مجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. بسمة على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلها الدنيا إذا نترك أثر طول العمر. صار التطوع همنا، وبتحت ظله لمنا، شكرا نتعلم بيومنا. بسمة على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلها الدنيا إذا نترك أثر طول العمر. صار التطوع همنا، وبتحت ظله لمنا. بسمة على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلها الدنيا إذا نترك أثر طول As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী মানুষ
ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد وحتى نستفيد كثير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. بسمة على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلها الدنيا إذا نترك أثر طول العمر. صار التطوع همنا وتحت ظله لمنا، شكرا. نتعلم بيومنا. بسمة على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلها الدنيا إذا نترك أثر طول العمر. صار التطوع همنا وتحت ظله لمنا. بسمة على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلها